warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Di hari kedua kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di SLB Hartika Bakti, Ibu akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu yang pertama adalah tentang pendidikan karakter. Kemudian yang kedua adalah pembagian kelas di tahun pelajaran 2023-2024. Ayo kita mulai bersama-sama. Yang pertama adalah materi tentang pendidikan karakter. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusan yang dia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernafas nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Nah, di SLB Hartika Bakti ini, para bapak dan ibu guru selalu menanamkan pendidikan karakter pada anak-anak dengan menerapkan 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kedua, takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan takbir. Coba perhatikan posisi tangannya. Ketiga adalah sedekap. Tangan diturunkan dan diletakkan di atas dada. Coba perhatikan posisi tangannya. Urutan keempat adalah ruku. Coba perhatikan posisi badannya. Kelima adalah iktidal atau bangkit dari ruku. Keenam adalah sujud, 2 kali dalam 1 rakaat. Coba perhatikan gambar ini. Hidung dan dahi harus menyentuh lantai. Urutan ketujuh adalah duduk di antara 2 sujud.
Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Kedelapan adalah tasyahud awal. Coba perhatikan posisi kaki berikut ini. Dan juga telunjuk tangan kanannya. Kesembilan adalah tasyahud akhir. Coba perhatikan posisi kakinya. Kesepuluh adalah salam. Menoleh ke arah kanan dahulu, kemudian menoleh ke arah kiri. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Itu pasti mereka. Nisa, coba tebak, ayah bawa apa? Pasti sepatu. Asyik. Benar kan sepatu? Wah, bagus sekali. Cobain ya. Mio sudah tidak sabar ingin melihat Nisa pakai sepatu baru. Bismillah. Aduh, kok susah sih? Aduh. Loh, kenapa sayang? Kok dibuang? Sepatunya kekecilan. Masa sih? Coba Bunda lihat. Oh iya, talinya belum dikendurkan sayang. Oh, ini sih gampang. Sudah, Bunda. Nah, sekarang coba pakai pelan-pelan ya. Ih, makasih Bunda. Ih, hore. Ups. Oh, sepatunya lepas. Ada apa lagi sayang? Pasti talinya belum kencang. Nah, coba lagi sayang. Pas, Bunda. Hore, Nisa bisa pakai sepatu. Anak ayah emang pintar. Ketiga, kejujuran atau amanah diplomatis. Abdul ya. Makasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Baik, Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Aduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Hah? Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Walau nilai 100, tapi kamu sendiri tetap nggak ngerti kan? Iya. Dulu, Syifa juga sama kayak kamu, Dul. Suka nggak ngerti kalau belajar online. Oh gitu. Yang keempat, hormat dan santun. Hai anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang sopan santun. Ayo, siapa yang tahu apa itu sopan?
Iya, sopan adalah menghormati orang lain. Orang lain itu siapa ya? Ayah, ibu, kakak. Ada lagi? Benar, ada lagi. Guru, teman-teman, orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua? Nah, kakek nenek, om tante, sepupu kita yang umurnya lebih tua dari kita. Mereka adalah orang yang lebih tua. Mereka ini harus kita hormati. Jika kita menghormati mereka, maka kita sudah sopan terhadap mereka. Apakah kalian tahu contoh-contoh sopan kepada orang lain? Nah, contoh sopan kepada orang tua. Mendengarkan ketika orang tua memberikan nasihat. Berpamitan saat akan pergi sekolah. Itu adalah contoh sopan kepada orang tua. Bagaimana contoh sopan kepada guru? Ya, benar sekali. Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Berbicara ramah terhadap guru. Memberi salam kepada guru. Itu adalah contoh sopan kepada guru. Bagaimana contoh sopan kepada orang yang lebih tua? Berbicara sopan kepada kakek, kepada nenek, om tante. Menyapa jika bertemu kakek, nenek, om tante, dan yang lainnya. Kalau sopan kepada teman, ayo bagaimana? Nah, ini sopan kepada teman. Bertemu teman, mengucapkan salam, bukan hanya kepada orang tua, kakek nenek, tapi kepada teman juga kita memberi salam jika bertemu. Berbicara ramah kepada teman. Jika ingin meminjam barang teman, bisa pensil, buku, harus minta izin. Nah, itu adalah contoh sikap sopan kepada teman. Coba kalian perhatikan gambar ini. Apakah gambar ini menunjukkan sikap sopan kepada teman? Bukan. Kalau gambar ini, apakah ini menunjukkan contoh sikap sopan kepada guru? Benar. Coba. Kalau yang ini, apakah contoh sikap sopan kepada guru? Benar. Kalau yang ini, sopan kepada orang tua? Salah. Ayo anak-anak, mari kita sopan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong, dan gotong royong atau kerja sama. Menolong teman.
teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Di plester ya, biar lukanya nggak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari. Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh. Mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong. Karena itulah gunanya teman. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Apa itu percaya diri? Menurut para ahli, percaya diri itu adalah enggak. Aku enggak akan melakukan itu. Aku sih enggak terlalu suka terpaku pada satu macam definisi saja. Buat aku sih, semua orang itu kan punya pandangan dan pengertiannya masing-masing dalam mendeskripsikan sesuatu. Jadi, ini menurut pandangan aku ya. Dulu pas aku masih kecil, percaya diri itu seperti selebritis di TV yang kelihatannya keren, pakai pakaian mahal, senyum-senyum di depan kamera dan dikejar banyak penggemar. Aku jadi terpesona dan penasaran, gimana caranya supaya aku bisa keren kayak mereka? Yang terpikirkan pertama itu adalah mencoba mengganti gayaku dengan gaya selebritis. Contohnya, pakai baju seperti mereka, aksesori, atau punya HP yang sama seperti mereka. Aku mencoba sebisa mungkin mengimitasi sama persis dengan idola di TV. Tapi tetap aja dari masa sekolah, aku ini bukan orang yang percaya diri. Aku ini anak pendiam yang gak punya teman, yang suka duduk di pojok sambil menggambar. Aku gak pernah mengerti gimana caranya aku bisa percaya diri dan berbaur dengan orang lain. Soalnya aku jarang cocok dengan gaya-gaya orang di sekitarku. Orang lain kan biasanya mencoba untuk mengikuti gaya teman-teman sekitar supaya bisa bergabung. Aku gak bisa melakukan itu.
Aku nggak bisa tiba-tiba jadi orang ekstrovert, atau yang suka pakai perhiasan, atau yang suka dengan musik K-pop. Kalau sekarang aku mengenang masa lalu, aku malah bersyukur karena aku nggak perlu memaksakan diri jadi pribadi yang lain hanya untuk berbaur dengan teman sekelas. Dan aku nggak memaksakan diri untuk berteman dengan orang-orang yang nggak cocok dengan aku. Semakin aku dewasa, aku semakin ngerti kalau percaya diri itu bukan soal penampilan, atau harta benda yang kita punya, atau berapa banyak follower di media sosial. Percaya diri itu adalah keyakinan dalam diri bahwa apapun masalah dan rintangan yang ada dalam hidup kita mampu dan kuat dalam menghadapinya. Orang-orang terkenal, motivator, selebritis, mereka nggak langsung sukses dalam semalam. Mereka bekerja keras untuk mencapai kesuksesan di masa sekarang. Percaya diri itu bukan soal keren-kerenan. Itu soal menguatkan jiwa dan raga kita, dan baru setelah itu kita jadi orang keren. Oke, jadi bagaimana kita bisa jadi orang yang kuat? Kembangkan diri kita. Yang masih siswa sekolah, belajar yang rajin dan tingkatkan peringkat, dan harus terus mencari hal baru untuk dipelajari. Semakin banyak pengalaman kita, semakin meningkat pula percaya diri kita. Kita perlu menjadi orang yang lebih disiplin, rapi, dan kerja keras. Jangan takut untuk memulai pembicaraan dengan orang lain. Kemampuan sosial itu adalah sesuatu yang bisa dilatih. Semakin banyak kamu berinteraksi dengan orang, semakin kuat ilmu sosial kamu. Kalau kamu menemukan teman bicara yang cocok, bagus. Tapi kalau kamu dapat orang yang sewot, jangan langsung berkecil hati dan cari yang lain ya. Kepercayaan diri itu harusnya membuat kamu menjadi pribadi yang lebih baik, bukan jadi orang sombong. Ada beberapa jenis orang kalau sudah punya banyak harta dan terkenal di media sosial, gampang sekali jadi besar kepala. Hai, aku ini YouTuber terkenal, subscriberku puluhan juta. Waktunya ngeprank orang, aku akan taruh batu dan sampah di dalam kardus mie instan ini, terus kasih ke orang di pinggir jalan. Mereka pikir itu isinya mie instan, tapi bohong. Hahaha, ini bakalan viral di YouTube nih. Ini contoh orang yang pedenya kelewat batas, sampai-sampai dia merasa bisa melakukan apapun yang dia suka tanpa peduli orang lain. Aku paham kok, masa-masa remaja itu penuh dengan kenakalan. Dulu pas aku masih remaja juga pernah melakukan hal-hal yang konyol, yang kalau sekarang aku ingat, rasanya pengen kembali ke masa lalu dan melempar diri sendiri ke tempat sampah. Makanya, aku mau bilang kepada kalian yang masih ABG, kamu nggak akan mendapatkan hal baik kalau membuat masalah dengan orang lain. Kalau kamu nggak mau dibohongi orang lain, jangan membohongi. Kalau kamu nggak mau dibully, jangan membuli. Apakah kalian mau jadi terkenal karena kejahatan atau kebaikan? Iseng-iseng itu boleh, tapi tujuan iseng atau prank itu untuk membuat orang lain terhibur. Jadi, kalau kamu mau melakukan keisengan, pikirkan dulu, apakah ini akan membuat orang tertawa atau sengsara? Tapi aku yakin kok subscriberku ini semuanya anak yang baik-baik. Kalian orang baik-baik kan? Kalau ada yang jadi anak nakal, boleh tahu kalian tinggal di mana? Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Pada suatu hari yang sangat cerah, terlihat seekor burung merak yang cantik sedang terbang. Indah sekali pemandangan hutan dari atas, tapi masih kalah indah dengan buluku. Merak akan mendarat di dalam hutan dan jalan-jalan sambil mencari makan. Kenapa hutan sepi? Kemana semua penghuninya? Lebih baik aku cari makan saja dulu. Lalu, Merak berjalan mencari pohon pepaya. Merak tidak menemukan pohon pepaya. Ia kelelahan dan istirahat di bawah pohon besar. Aduh, di mana ya pepayanya? Kalau tahu begini, lebih baik aku terbang saja. Tiba-tiba ada suara benda jatuh. Suara apa itu? Mungkin ada buah yang terjatuh. Aku akan mencarinya. Di mana ya suara itu? Aha, ini dia. Ternyata buah pepaya. Akhirnya aku bisa makan. Aku harus segera menghabiskan buah pepaya ini supaya nggak direbut oleh hewan yang lainnya. Oh, enak sekali buah pepayanya. Manis.
Daripada aku tidur, lebih baik aku mencari penghuni hutan lainnya. Saat Merak sedang berjalan, ia melihat kerbau yang sedang berendam di dalam lumpur. Segar sekali, siang-siang bisa berendam dalam lumpur. Itu kan kerbau. Ih, jorok sekali. Dia berendam di dalam lumpur. Hei, kerbau, kau sedang apa? Apa kau tidak merasa jijik? Aku sedang mandi. Aku tidak jijik, justru aku sangat menyukai lumpur. Baiklah, cukup untuk mandi lumpur hari ini. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, Merak? Berhenti, berhenti. Cukup di situ saja, kerbau. Aku tidak mau berdekatan denganmu. Aku di sini mau jalan-jalan. Kenapa aku tidak boleh berdekatan denganmu? Ya karena badanmu jorok dan kotor. Kalau kau berdekatan denganku, bisa-bisa bulu cantikku akan terkena lumpur. Kerbau, sudah aku bilang jangan dekat-dekat denganku. Maaf ya. Kau tahu tidak, buluku ini sangat cantik. Aku tidak mau kalau sampai buluku kotor. Kalau kau memang suka tempat yang kotor kan? Tidak juga. Karena takut bulunya kotor, Merak pergi meninggalkan kerbau. Dasar kerbau jorok. Wah, kura-kura sedang makan. Aku akan dekati dia. Siapa tahu aku akan dibagi makanannya. Hai kura-kura. Hai Merak, wah indah sekali bulumu. Iya, aku kan burung tercantik di hutan ini dan bisa terbang cepat. Tidak seperti kau, kura-kura lamban. Iya, aku memang lamban. Oh iya, kamu mau makan? Ini ada buah untukmu. Lalu kura-kura membagi makanannya dengan Merak. Merak telah menyingkirkan buah pepaya yang busuk ke arah kaki kura-kura. Secara tidak sengaja, kaki kura-kura menginjak buah pepaya yang busuk. Hah? Kura-kura? Apa yang kau lakukan? Ada apa, Merak? Lihat, buluku menjadi kotor dan bau. Bagaimana aku membersihkannya? Kalau buluku sampai rusak bagaimana? Maaf, Merak. Aku tidak sengaja. Aku tidak tahu kau di sampingku. Sudahlah, dasar lamban. Kau juga tidak punya bulu secantik aku. Lebih baik aku pergi saja. Merak lalu pergi dan ia menuju sungai untuk membersihkan diri. Apa ini? Gawat, ini getah pohon. Aku terjebak. Merak sangat takut karena ia terkena getah. Karena panik, ia pun teriak minta tolong. Dengar kerbau, itu suara Merak minta tolong. Benarkah? Iya betul. Ayo kita ke sana. Kerbau, dia terkena getah pohon. Ayo kita tolong dia. Kura-kura, Ayo. kerbau. Hati-hati kerbau. Setelah bersusah payah, akhirnya Merak dapat terlepas. Tapi beberapa bulu ekor terlepas dan masih nempel di batang pohon. Terima kasih kura-kura, kerbau. Kalian sangat baik. Aku terlalu sombong dan merendahkan kalian. Tapi kalian hewan yang sangat hebat. Sama-sama, setelah minum, nanti kamu membersihkan diri di sungai. Tapi hati-hati jangan sampai menginjak pohon itu lagi. Iya kura-kura, aku sedih beberapa bulu ekor terlepas. Nah, sekarang bagaimana Merak? Apa yang bisa kamu ambil untuk pelajaran hari ini? Tuan Prabu Yudhistira, maafkan aku Tuan. Aku telah sombong dan meremehkan kura-kura dan kerbau. Bagus, janganlah sombong dan hiduplah dengan rukun. Kemudian yang ke-9 adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi.
Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Kesembilan pilar karakter tersebut diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan menciptakan kebajikan menjadi engine yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu bisa berubah menjadi kebiasaan. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan hidup, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat rumit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak dalam rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan pada saat anak-anak masuk dalam lingkungan sekolah. Untuk materi yang kedua adalah pembagian kelas di tahun pelajaran 2023-2024. Kita mulai di kelas yang pertama adalah kelas Pak Fani. Di kelas Pak Fani ini ada 4 siswa, yaitu yang pertama adalah Mbak Anis, Mas Hanafi, Mas Zaki, sama Mas Yuriko.
Untuk kelas Pak Fani ini ada di ruang kelas E. Kemudian kita berpindah ke kelas yang kedua, yaitu kelas Pak Fauzi. Di kelas Pak Fauzi ini ada 4 siswa, yaitu ada Mbak Ana, Mas Fajar, Mas Radinka, dan Mbak Nisa. Untuk kelas Pak Fauzi ini ada di ruang kelas D. Kemudian kita berlanjut di kelasnya Bu Leli. Di kelas Bu Leli ini ada 6 siswa, yaitu ada Mas Kevin, Mas Adam, Mas Raska, Mbak Aira, Mbak April, sama Mbak Sita. Untuk kelasnya Bu Leli ada di ruang kelas C1. Kita lanjutkan di kelas Bu Dwi. Di kelas Bu Dwi ini ada 4 siswa, yaitu yang pertama adalah Mbak Putri, kemudian Mas Zaki Pratama, Mbak Rahma, dan Mas Zaki Maulana. Untuk kelas Bu Dwi ini ada di ruang kelas C2. Kita lanjutkan di kelas selanjutnya, yaitu kelas Bu Iis.
Di kelas Bu Iis ini ada 5 siswa, yaitu yang pertama adalah Mas Rafa, Mas Ma'ruf, Mbak Vina, Mbak Fikna, dan Mbak Bilkis. Untuk kelas Bu Iis ini ada di ruang kelas B1 ya. Untuk yang terakhir adalah kelasnya Bu Mumun. Di kelas Bu Mumun ini ada 5 siswa, yaitu Mas Bagas, Mas Bagus, Mas Rino, Mas Hafiz, dan Mas Rama. Untuk kelas Bu Mumun ini ada di ruang kelas B2. Terima kasih untuk perhatian dari anak-anak serta Bapak Ibu wali murid untuk kegiatan MPLS di hari kedua ini. Kita berjumpa di kegiatan MPLS hari ketiga dengan materi selanjutnya.